Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardawati dengan NIM 2310146 dari kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar Python bagian 2 untuk komputer version. Nah, di sini pembahasan materi kita kali ini kita akan bahas untuk Python data struktur, tentang data struktur ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini di Python ini ada beberapa data struktur. Yang pertama ada primitif, yang dimana primitif ini terbagi menjadi 4. Ada tipe data integer, string, float, dan boolean. Kemudian ada non-primitif, terbagi menjadi 4 tipe data, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Nah, sebelumnya untuk tipe data primitif ini sudah kita pelajari dalam video sebelumnya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas untuk struktur non-primitif. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas satu persatu dulu ya dari tipe data list. Seperti yang kita lihat di sini, strukturnya seperti ini ya, teman-teman. Ada praktek psycho di awal dan di akhir, sama seperti pemrograman lainnya yang menyimpan multiple value. Jadi item 1, 2, 3, dan 4 ini dipisahkan dengan koma Zeiss ya, teman-teman. Nah, item 1 ini di sini disebut tuh sebagai satu elemen atau satu item yang teman-teman lihat. Nah, teman-teman langsung saja untuk pemrogramannya. Ini ada satu elemen atau satu item pada pemrograman untuk tipe data list seperti ini ya, teman-teman. Perintahnya mylist sama dengan 0,10,41.5, hello world, false. Nah, untuk perintahnya yang pertama ada 5 item nih, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut dengan item ya, item 1, item 2, item 3, item 4, dan item 5. Tuh, langsung saja kita jalankan. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini ada tipe mylistnya. Jadi tipe mylistnya itu list. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya ini ada dir mylist. Gunanya list ini untuk menentukan function apa aja yang ada di dalam tipe data list. Nah, di sini hasil functionnya teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita coba buka. Nah, untuk di bagian ini, function di bagian akhirnya ini, yang terakhir ini ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan data list, maka kita akan memanfaatkan fungsi dari function yang terakhir ini ya, teman-teman. Jadi ketika kita berhadapan dengan data listnya, kita akan coba menjalankan perintah untuk memanggil insert, yang mana ini ya untuk function insertnya. Kita ketik perintah help mylist.insert. Nah, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Help on built-in function insert index, object. Method of building list in instance insert object before index. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terus kemudian ada sifat terstruktur data list, yang dimana
ada heterogen. Nah, heterogen ini beragam ya teman-teman struktur datanya. Jadi campur-campuran. Itu untuk perintahnya mylist sama dengan 15 welcome, 15.5, false 134. Nah, di sini ada coba kita hitung 1 2 3 4 5. Ada 5 juga untuk itemnya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada jumlah jumlah heterogennya dan semua elemen yang integer. Untuk heterogen ini dia memiliki input data yang berbeda-beda. Jadi dia bisa dibedakan karena di setiap elemennya input data yang berbeda-beda. Seperti 15 ini sebagai integer. Kemudian kita akan mengakses seluruh elemen list dengan mengetik perintah seperti ini. Maka hasilnya maka dia sudah diinput ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada akses seluruh elemen list, di mana print mylist ini untuk memprint mylist ini yang telah kita buat ini. Nah, kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ini kan hasil dari mylist yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya teman-teman, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini untuk perintah print mylistnya. Nah, kemudian akses satu elemen pada list menggunakan positive index atau dimulai dari indeks sama dengan 0 dari sisi kiri ujung. Nah, seperti ini teman-teman untuk perintahnya mylist 4. Nah, 4 ini kan seperti indeks yang dimana akses satu elemen pada list terus kemudian dimulai dari indeks sama dengan 0 dari sisi kiri ujung. Nah, ini kan kayak kita hitung dari sini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia akan memprint 4 ini dengan inputan yang di sini karena ini merupakan mylist 4-nya, yaitu item yang keempat. Nah, kemudian jika kita menampilkan lagi dengan mylist 0-nya, maka dia akan menghasilkan 15 karena item yang indeks 0-nya itu adalah 15. Kan karena dia dihitung dari sisi kiri ujung. Nah, ini sisi kiri ujungnya. Dan dimulai dari 0. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, kemudian ada menggunakan negatif indeks ya, yang dimana dari indeks sama dengan min 1 dari sisi kanan ujung. Nah, seperti tadi kan positifnya, sekarang negatif, dimana negatif itu diawali dengan sisi kiri ujung namun dihitung mulai dengan min 1 seperti ini. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, jadi ada sampai min 5 ya di sini. Nah, kenapa tidak ada min 0? Karena untuk positif saja, kalau negatif diawali dengan min 1. Nah, sekarang kita coba lihat untuk perintah ini. Kita lihat perintahnya mylist min 1. Nah, berarti ini dia akan menghasilkan tampilan atau output dari yang min 1 ini ya teman-teman, sama seperti yang positif tadi, namun positif tadi dia menggunakan angka 4 karena dia berada di indeks yang keempat.
Nah, ini juga sama indeks yang indeksnya min 5, maka dia akan menghasilkan 15 karena min 5-nya 15, indeks min 5-nya 15. Nah, kemudian di sini ada sileasing atau pada list dengan menggunakan mylist, start index, dan stop index. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini kan katanya mylist atau start index dan stop index, dimana untuk perintah ini 3 kan kayak startnya gitu, start indexnya 3, terus yang ininya stop indexnya 5. Nah, kayak gitu. Jadi dia menghasilkan false dan 1,3,4 ini, karena ini kan kayak ini dibaca pada sileasing ini dia dibaca dengan positif indeks bukan negatif indeks. Ini kan oh ya. Nah, kemudian ada jika start index tidak di-define, maka start index sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk kodenya, perintahnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini ada start index lebih besar ya. Lebih besar atau stop index, positif index atau negatif index. Jika start index ini lebih kecil ya, ini lebih besar, sama dengan stop index. Kemudian result list sama dengan kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Karena ini sama-sama negatif, maka dia hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada mengakses elemen list dalam list. Blok list terluar ditulis lebih dulu, diikuti blok list di dalamnya. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat list baru dengan meng-create new strip bawah list 1,0,5,11 hello true 1 test. Kita jalankan, sudah terinput. Nah, maka kita akan coba menampilkan ya, ini seperti my list tadi. Kita menampilkan, maka dia akan menampilkan seperti ini apa yang list ini dibuat gitu. Kita akan memanggilnya seperti ini. Kemudian list bersifat mutable sehingga kita bisa reassign dan delete elemen list. Nah, di bagian ini kita bisa menghapus salah satu elemen listnya. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kita akan mengganti list ini menjadi string dulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan sekarang tadi kan sebelumnya saya sudah mengganti untuk elemen yang pertama ini, mengganti dengan 19. Nah, sudah dijalankan, sudah berhasil. Kemudian saya menampilkan hasil yang tadi tapi dengan output yang berbeda. Nah, jadi ini untuk bagian yang diubah tadi ya, 19. Nah, kemudian di sini ada reassign multiple item atau list dengan menggunakan slice atau dimensi slice dengan list yang diinputkan sama. Yang dimana
Teman-teman bisa langsung lihat saja ya di sini untuk kode-kodenya. Kemudian ada dimensi yang diinputkan beda atau dimensi slice, bisa di dimensi list input. Nah, perintahnya mylist 0.2 sama dengan 33, word, 0, true mylist. Kemudian kita print mylist ini, maka dia akan menghasilkan output ini ya teman-teman, sama seperti contoh yang tadi. Kemudian dimensi slice bisa dari dimensi list input. Langsung saja. Nah, ini ada built-in function pada list. Nah, ini ada help, perintahnya help my list .clear. Oke, nah ini outputnya. Kemudian built-in function pada list ini ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort, nah, dan effort, dan menambahkan item ke dalam list. Kemudian posisi item yang ditambahkan pada list menempati indeks paling akhir. Nah, contohnya seperti ini. My list sama dengan false, 134, 124, 23. Kemudian kita print my list event 3. Print lagi my list. Kemudian hasilnya false 134, 124, dan 233. Karena ini sudah ditambahkan ya teman-teman. Jadi yang di sini tadi kan nggak ada tiganya, tinggal satu. Nah, jadi di sini fungsinya untuk menambahkan angka gitu. Nah, ini ya teman-teman. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada account, menghitung banyaknya item pada list dengan nilai yang diberikan. Di mana kita mencari banyaknya item dengan nilai 5.5 pada list. Nah, 5.5 pada list tadi itu dia kan indeksnya 0. Nah, kita akan memprint my list account hello. Nah, jadi dia hasilnya 0 ya, karena ini tadi 0 indeksnya. Langsung saja. Nah, kemudian ada insert, menambahkan item ke dalam list pada indeks tertentu. Nah, di mana menambahkan item sama dengan 3.14 ke dalam list pada indeks 1. Nah, jadi untuk perintah ini kita kan diperintahkan untuk menambahkan 3.14 ini ke dalam list pada indeks 1. Maka dia akan menampilkan output seperti ini. 3.14 ini sebagai indeks 1. Ini indeks 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian ada list yang menempati posisi yang diinsert akan terdorong ke kanan. Jika indeks pada insert, banyaknya indeks pada list. Lebih besar banyaknya indeks pada list. Kemudian maka item yang ditambahkan akan disimpan di akhir list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan perintah untuk menambahkan item lah gitu. Seperti ini. Ini kan kita tambahkan test out of range. Nah, maka kita print, maka hasilnya ditambahkan ke sini. Kan tadi kan sampai hello saja, tidak ada penambahan kata seperti test out of range ini. Sekarang ada karena dia fungsinya untuk menambahkan. Langsung saja
Kemudian ada indeks mencari posisi item pada list. Jika lebih dari satu item ditemukan pada list, maka yang dikembalikan adalah yang pertama ditemukan. Nah, kita print mylist index pause sama dengan 0. Kemudian mylist index 3.14 adalah 1. Len mylist 7. Kemudian ada struktur data tuple, di mana memiliki 3 item atau ada item 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita baca perintahnya my tuple sama dengan 10, hello, 14.5, false, 123, 134, 124. Kemudian tipenya itu my tuple. Kemudian tuple, kemudian di sini kita print dir my tuple. Maka hasilnya seperti ini ya untuk my tuple-nya. Nah, jika kita ingin melihat isi di dalam tuple ini, salah satunya kita akan coba memanggilnya di sini. Kita ketik perintah help my tuple.index, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, kita lihat di sini ini adalah indeks yang kita ingin jalankan tadi ya, ingin lihatlah isinya di dalam indeks tersebut. Nah, kemudian ada heterogen tapi immutable item atau item tidak dapat di resign atau di delete. Berarti tabel ini di heterogen yang ini itu dia tidak dapat di delete ya, itemnya tidak dapat dihapus. Kemudian ada tuple package yang mana my tuple sama dengan 20,40,60. Kemudian disimpan dengan tipe my tuple, yaitu tuple. Kemudian kita jalankan, kita mau lihat hasilnya. Jadi dia akan menampilkan hasil seperti ini, 20, 40, 60. Kemudian ada tuple unpacking, di mana dia di print satu-satu ya dengan perintah x, y, z sama dengan my tuple. Kemudian kita masukkan x, maka hasilnya 20. 20 ini kayak ditentukan untuk nilai ini ya, nilai my tuple-nya. My tuple-nya kan ada dua nilai, pertamanya 20, 40, dan 60 yang ketiga. Nah, yang X ini sebagai nilai yang pertama yaitu 20, yang Y kedua, yang Y nilai kedua 40, yang Z nilai ketiga 60. Selanjutnya ada built-in function pada tuple. Teman-teman bisa lihat di sini, kita teruskan saja. Nah, kemudian ada struktur dataset, di mana dia memiliki 3 item, itu beberapa item sih, seperti item 1, item 2, item 3. Nah, seperti ini ya untuk struktur datasetnya. Kita lihat perintahnya seperti ini, myset sama dengan 1,3, hello world, 231, zombies, 5. Kemudian myset ini nggak bisa diisi set, namun list ataupun tuple seperti itu. Maka dia jadi error ya teman-teman, karena ini diisi set. Nah, kemudian kita print tipe mysetnya dengan tipe set. Kemudian kita ketik perintah dir myset, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini tidak menyimpan data duplikat, namun auto solving alphanumerik dan heterogen tapi immutable item tidak dapat di resign atau di delete. Seperti tadi, tidak bisa dihapus.
Nah, kemudian kita akan coba print ini ya teman-teman, namun dengan angka yang teratur seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nah, kita print. Ini kan udah, berarti kita ketik perintah myset-nya. Nah, maka dia hasilnya seperti ini. Jadi angkanya teratur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, kemudian jika kemudian ada set support built-in function, discard, pop, clear, remove, add, len, dan max. Nah, di perintah ini, di bagian ini kita akan coba menambahkan angka setelah angka 5 ini ya. Setelah angka 5 ini kita akan menambahkan. Nah, kita akan ketik perintah seperti ini, myset.add6, artinya angka 6 akan ditambahkan pada struktur datasetnya. Selanjutnya ada built-in function pada dictionary, len my dictionary 6, maka dia akan memberikan hasil 6. Kemudian ada get, mengambil value pada dictionary berdasarkan key. My dictionary.get sama dengan key 1 adalah 10. Kemudian make dictionary get to data, maka hasilnya hello world update. Ini data-data yang tadi ya teman-teman, di data mana tadi? Di data dictionary ya. Oh iya, dictionary. Struktur data dictionary-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ada mengambil semua key pada dictionary sebagai list dengan perintah my dictionary.key. Maka di key 1 ini kan hasil dari key tadi, key data gitu, key dari dictionary tadi ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kemudian ada struktur conversion, di mana ada set, list, tuple, atau dictionary. Nah, kita ini perintah yang pertama ada mylist 122 hello true 45. Nah, ini tipe mylistnya itu list. Tipenya list. Kemudian myset sama dengan set mylist, terus myset. Kemudian hasilnya 1, 2, 4, 5. Nah, mungkin itulah sifat-sifat yang ada pada struktur beberapa tipe data struktur tadi ya, teman-teman. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai dasar Python pada tipe data struktur ini. Mungkin tipe data struktur ini mungkin apabila ada salah kata atau pengucapan atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.